Presiden Prabowo Subianto Selasa 11 Maret 2025 mengumumkan tunjangan Hari Raya atau THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada 9,4 juta aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, PPPK, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta pensiunan. THR ini akan dicairkan 2 minggu sebelum Lebaran, yakni mulai Senin 17 Maret. Sebenarnya bagaimana sejarah THR hingga kini? Ada juga bentuk lainnya, yaitu bonus Hari Raya atau BHR. Melansir laman sptsk-spsi.org, pemberian THR sudah ada sejak 1950. Namun saat itu hanya pegawai negeri sipil yang berhak menerima. Kebijakan ini awalnya digagas Kabinet Sukiman di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Kabinet ini dibentuk oleh partai politik yang cukup besar saat itu, yaitu Masyumi dan PNI. Kabinet Sukiman diketuai Sukiman Wiryo Sanjoyo. Selama memimpin Kabinet, Sukiman mencanangkan kesejahteraan PNS. Dari situlah Sukiman mengeluarkan kebijakan bahwa PNS mendapatkan tunjangan sebelum Hari Raya. Pemberian THR kepada PNS dimungkinkan karena kondisi perekonomian Indonesia sedang stabil, sehingga pemerintah berani mengambil kebijakan ini. Kebijakan memberikan THR bagi PNS mendapat protes dari buruh atau karyawan swasta. Mereka menuntut hak yang sama mendapatkan bonus Hari Raya atau THR seperti yang diberikan pemerintah kepada PNS. Pada 13 Februari 1952, para buruh ini kemudian mogok kerja agar tuntutannya dipenuhi pemerintah. Pada awalnya pemerintah mengabaikan suara buruh tersebut. Akan tetapi Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI terus berjuang meminta buruh mendapat THR sebesar 1 bulan gaji. Kala itu SOPSI merupakan serikat buruh terbesar dan terkait langsung dengan Partai Komunis Indonesia. Tuntutan buruh yang berharap pemberian THR ini didengar Presiden Soekarno. Menteri Perburuhan di masa pemerintahan Soekarno, A.H.M. Erning Praja, lalu menerbitkan Peraturan Menteri Perburuhan. 3 tahun setelahnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 tahun 1994 tentang THR keagamaan untuk pekerja swasta di perusahaan. Ketentuan yang mengatur pemberian THR bagi para pekerja juga berlanjut ketika Orde Baru, dengan dikeluarkannya Permenaker RI Nomor 4 Tahun 1994 tentang tunjangan Hari Raya keagamaan bagi pekerja di perusahaan. Bagi pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, mereka berhak mendapatkan THR sebesar 1 bulan gaji. Tetapi pekerja yang baru bekerja selama 3 bulan secara terus-menerus dan kurang di bawah 12 bulan mendapat THR secara proporsional. Perhitungan THR untuk mereka adalah masa kerja dibagi 12 dikalikan 1 bulan gaji. Kebijakan ini pun berlanjut hingga saat ini. Tahun ini kebijakan perihal THR dikeluarkan Presiden Prabowo pada Selasa 11 Maret lewat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 bagi 9,4 juta aparatur negara, termasuk ASN, P3K, hakim, prajurit TNI Polri, serta para pensiunan. Selain itu, Kementerian Tenaga Kerja juga telah menerbitkan surat edaran untuk perusahaan dan aplikator terkait besaran dan skema pembayaran bantuan Hari Raya atau BHR untuk pengemudi dan kurir berbasis aplikasi. Skema pertama bagi pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik, BHR diberikan dengan uang tunai secara proporsional dengan besaran 20% dari rata-rata pendapatan selama 12 bulan terakhir. Bagi pengemudi dan kurir online yang di luar kategori pertama, bonus yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. BHR diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dari sejarah THR yang panjang ini, dari awal untuk pegawai negara saja hingga ke pegawai swasta, dan kini ke pekerja online dengan skema bantuan Hari Raya, bagaimana menurut sahabat Kompas? Apakah THR dan BHR sudah benar-benar mampu membantu karyawan dan pekerja mempersiapkan kebutuhan perayaan Hari Raya?